Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya kita semua memiliki prioritas-prioritas utama dalam hidup kita. Sebagai Muslim, kita memiliki prioritas hidup, yakni menunaikan ibadah umroh dan haji. Dan ini sesuai dengan hadis riwayat Ibnu Majah yang mengatakan menjadi tamu Allah, doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi juga mengatakan Allah akan mengganti semua biaya yang dikeluarkan untuk umroh dan haji, Bapak Ibu sekalian. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah sampai dengan hari ini kalau kita ada kendala dengan biaya, kita sudah mendapatkan solusinya? Pada kesempatan kali ini kita akan mendapatkan jawabannya bagaimana mendapatkan solusi untuk segera menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, kita semua juga memiliki prioritas hidup, diantaranya adalah mensejahterakan keluarga tentunya. Kita bisa menunaikan ibadah umroh dan haji, kemudian keluarga kita semakin sejahtera, tentunya adalah merupakan sesuatu yang sangat indah sekali kalau itu bisa diwujudkan bersama. Melalui Kan Support System dan Armina Reka Perdana, kita akan mendapatkan jawabannya bagaimana kita menunaikan ibadah umroh sekaligus ibadah haji, kemudian keluarga kita menjadi sejahtera pula. Bapak Ibu sekalian, keluarga sejahtera tentunya akan sangat lengkap sekali kalau kita juga memiliki situasi, kondisi untuk masalah pendidikan anak-anak kita bisa kita berikan yang terbaik. Pendidikan anak yang terbaik saya yakin juga menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan ini. Pengembangan diri adalah merupakan prioritas utama Anda juga barangkali. Dan saya yakin pengembangan diri yang semakin meningkat adalah menjadi sesuatu yang sangat indah tentunya apabila kita bisa mewujudkan. Pada kesempatan kali ini, Kan Support System akan membantu Bapak Ibu sekalian nantinya mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Kemudian membantu orang lain untuk kegiatan sosial. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat indah kalau segera bisa kita wujudkan. Kan Support System bersama Armina Reka Perdana akan memberikan solusinya. Bagaimana kita bisa membantu banyak orang nantinya. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah menyampaikan tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Kalau kita bisa berbuat banyak untuk orang lain, kenapa tidak? Itu juga bagian dari bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Bapak Ibu sekalian, solusi untuk mewujudkan prioritas Anda yang terjadi di dunia ini, rata-rata paradigma umumnya, orang-orang di dunia ini 90% berada di kuadran ini Bapak Ibu. Kuadran seperti apa? Mereka ketika ingin mewujudkan rencana-rencana masa depan, yang dipilih tentunya semua orang biasanya yang ditempuh adalah dengan mengambil keputusan bekerja. Dan biasanya dia bekerja, fokusnya adalah supaya mendapatkan penghasilan. Dan penghasilan tersebutlah yang akhirnya digunakan untuk mewujudkan rencana-rencana masa depannya. Ini yang rata-rata terjadi dan ini dilakukan oleh 90% orang di dunia ini. Nah, persoalannya adalah apakah cara yang dilakukan oleh kebanyakan orang ini betul-betul sudah tepat? Mari kita lihat bersama. Bagaimana suatu saat nanti kalau dia tidak bisa bekerja karena alasan usia, karena alasan kesehatan, maka penghasilan kita pun akan terganggu. Kalau penghasilan kita terganggu, maka yang terjadi rencana masa depan kita menjadi tanda tanya, menjadi tidak pasti. Kondisinya seperti itu. Nah, orang-orang sukses di dunia, paradigma orang-orang sukses di dunia, ini dilakukan rata-rata oleh 10% orang di dunia ini. Mereka berada di kuadran ini. Polanya yang dilakukan adalah mereka mengambil keputusan untuk bekerja, kemudian yang dilakukan fokusnya adalah bekerja membangun sebuah aset. Dari bekerja membangun sebuah aset, akhirnya dia punya penghasilan, dan penghasilan itulah yang digunakan untuk mewujudkan
rencana masa depan. Nah, bedanya di mana dengan paradigma umum tadi? Bedanya adalah di paradigma sukses ini adalah jika suatu saat nanti kita tidak bekerja dan kita telah berhasil membangun aset, aset itu akan terus menghasilkan penghasilan pasif. Dan penghasilan itu bisa digunakan untuk mewujudkan rencana masa depan. Dikatakan penghasilan pasif kenapa? Karena ketika suatu saat nanti sistem sudah terjadi, sistem sudah berjalan berkesinambungan, kita tidak bisa bekerja, ya, karena alasan usia, karena alasan kesehatan, kita sudah tidak aktif lagi bekerja karena sistemnya sudah jadi, penghasilannya akan terus mengalir. Nah, menariknya pada kesempatan kali ini, aset yang kita bangun ini adalah aset sumber daya manusia yang kita ajak untuk menunaikan ibadah umroh dan haji. Artinya apa? Artinya kita akan mendapatkan sesuatu tidak hanya di dunia, tapi kita juga akan mendapatkan pahala untuk bekal menuju alam berikutnya, yakni akhirat. Nah, lalu solusinya bagaimana? Kita akan berkenalan dengan sebuah perusahaan penyelenggara perjalanan umroh dan haji yang bernama PT Armina Reka Perdana. PT Armina Reka Perdana ini merupakan perusahaan penyelenggara perjalanan umroh dan haji plus yang tepatnya berdiri 9 Februari 1990. Dan PT Armina Reka Perdana pada tanggal 13 Mei 2008 mengambil keputusan untuk membentuk divisi marketing namanya PT Armina Utama Sukses atau biasa disebut dengan ARUS. Dengan divisi marketing yang baru ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi sesuatu yang sangat fenomenal. Fenomenalnya di mana dulu PT Armina Reka Perdana sebagai penyelenggara perjalanan umroh dan haji plus rata-rata hanya mampu memberangkatkan dalam hitungan kurang lebih 125-150 setiap bulannya. Tapi dengan dibentuknya PT Armina Utama Sukses atau ARUS sebagai divisi marketing yang fokusnya memberikan program solusi, maka terjadi lonjakan yang luar biasa. Rata-rata setiap bulan saat ini bisa memberangkatkan kurang lebih 700 jamaah. Dan menariknya di sini Bapak Ibu sekalian, dari 700 jamaah yang bisa berangkat melalui program solusi ini, 70%-nya bisa mendapatkan diskon yang sangat besar sekali, dan bahkan 30%-nya bisa berangkat dengan cara gratis. Apa yang saya sampaikan kali ini kita cerita bukan katanya, tapi kita bicara atas dasar fakta-fakta yang terjadi. Tahun 2009 dinyatakan sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Garuda Indonesia Airlines, Armina Reka Perdana menjadi perusahaan penyelenggara perjalanan umroh terbesar nomor 2 di Indonesia yang mampu memberangkatkan jamaah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Armina Reka Perdana memiliki divisi marketing namanya Armina Utama Sukses. Dan Armina Utama Sukses ini memiliki visi misi yang sangat mulia sekali, Bapak Ibu sekalian. Visi misinya adalah mengajak masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Yang kedua adalah meningkatkan taraf hidup keluarga dan masyarakat. Jadi sangat tepat sekali kalau program ini adalah program solusi. Karena selain kita bisa menunaikan ibadah umroh dan haji, nantinya dengan sistem yang disiapkan kita bisa gunakan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga kita semua. Dan yang ketiga adalah visi misinya adalah memberikan solusi. Solusi untuk kita semua supaya kita bisa menunaikan ibadah umroh dan haji dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bapak Ibu sekalian, Armina Reka Perdana sebagai penyelenggara perjalanan umroh dan haji plus ini mengikuti ketentuan dari Dirjen Depak, di mana setiap 3 tahun sekali izin usahanya harus diperbarui. Ini dilakukan kenapa? Ini dilakukan untuk melakukan verifikasi, di mana kalau Dirjen Depak menemukan ada penyelenggara perjalanan umroh dan haji plus yang dia melanggar hal-hal yang telah digariskan, diantaranya misalkan menelantarkan jamaah, konsekuensinya, risikonya, izin usahanya tidak bisa diperbarui, izin usahanya tidak bisa diperpanjang. Dan Armina Reka Perdana yang tepatnya tadi sudah saya sampaikan berdirinya tahun 1990, artinya sudah 20 tahun dan izin usahanya selalu bisa diperbarui. Ini membuktikan bahwa Armina Reka Perdana selama ini punya integritas yang luar biasa. Integritasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, ini suatu yang menjadi jaminan kepada para jamaah yang akan berangkat bersama Arminareka Perdana, itu akan tenang untuk menunaikan ibadah umroh dan haji plus tentunya. Kemudian Arminareka Perdana ini juga memiliki legalitas usaha yang tidak perlu diragukan. Ada surat keputusan dari Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh, ya, nomor 45458 tahun 2006. Jadi nomornya D/458 tahun 2006 tentang penetapan Biro Perjalanan Wisata sebagai penyelenggara ibadah haji khusus, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh. Ini legalitasnya juga sudah didapatkan. Kemudian juga mendapatkan legalitas dari surat izin usaha Biro Perjalanan Umum dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Pariwisata. Kemudian kita juga didukung oleh 5 bank besar. 5 bank pendukungnya adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. 5 bank besar mau mendukung karena Arminareka punya integritas selama 20 tahun, mampu menjadi penyelenggara perjalanan umroh haji plus tanpa ada celah sedikit pun. Kemudian Arminareka Perdana sampai dengan saat ini kurang lebih sudah memberangkatkan 27.000 jamaah di seluruh Indonesia, baik umroh maupun haji plus. Pada bulan Maret dan April tahun 2009 sudah memberangkatkan lebih dari 754 jamaah dan saat ini rata-rata memberangkatkan 700-an jamaah umroh setiap bulannya. Perjalanan umroh ke Tanah Suci, baik umroh maupun haji plus ini akan dipusatkan untuk pemberangkatannya nanti di Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk umroh kita berada di Terminal 2F, nanti kita 3 jam sebelum keberangkatan, kita sudah menyerahkan kopernya untuk dibagasikan. Atau 2 hari sebelum pemberangkatan, koper dikirim ke kantor di Menara Salemba. Kemudian nanti kita menuju Jeddah, kita akan transit di Bandara King Abdul Aziz menggunakan pesawat Garuda. Perjalanannya memakan waktu kurang lebih 9 jam. Dan koper akan diurus oleh Mutawif Arminareka Perdana yang berada di Saudi Arabia. Kemudian, dari Jeddah menuju Madinah, ya, nanti kita akan menggunakan bis AC, ya, perjalanannya kurang lebih 4-6 jam, ya. Kamar hotel yang dipakai di sini nantinya adalah hotel bintang 4. Sedangkan kita nanti juga akan menggunakan hotel-hotel bintang 5. Jadi untuk umroh dan haji ini, hotel yang dipakai adalah hotel bintang 4 dan bintang 5. Dari Madinah kita menuju Mekah, kita menggunakan bis AC. Ya. Nah, paket yang paling diminati di Arminareka ini adalah paket perjalanan umroh 9 hari. Arminareka Perdana memberikan yang terbaik untuk fasilitasnya. Salah satunya di Jeddah ada Holiday Inn. Ini adalah hotel bintang 5. Ini adalah di dalam hotelnya seperti apa kondisinya. Kita bisa melihat. Di Madinah, salah satunya kita juga bisa menginap nantinya di Daerah Taibah, di mana jaraknya adalah 50 meter dari Masjid Nabawi. Jadi jarak hotel-hotel yang digunakan oleh Arminareka untuk menginapkan para jamaahnya yang paling jauh kurang lebih adalah sekitar 150 meter. Kemudian kita nanti di sana juga diberikan pelayanan untuk cateringnya adalah sangat memuaskan, ya. Masakan ala Indonesia supaya kita tidak sakit perut sehingga kita bisa menunaikan ibadah umroh dengan khusyuk, ibadah haji dengan khusyuk. Kemudian makannya juga betul-betul sangat memuaskan. Hotel-hotel yang ada di Mekah yang digunakan ini adalah diantaranya ada Hilton, Zamzam Tower, Mungdar, Al-Rawasi. Hotel-hotel bintang 4, paling tidak minimal adalah hotel bintang 4 yang dipakai di Mekah. Kemudian minimal hotel bintang 4, kondisi hotelnya seperti ini. Kita bisa lihat bersama dan nanti kita ketika masuk di Masjidil Haram, ya, kita nanti akan melakukan tawaf. Kita akan melakukan sa'i. Kita akan juga melakukan tur, ya. Dan bersama Arminareka Perdana, insya Allah ibadah kita akan jauh lebih khusyuk, akan jauh lebih memuaskan. Kenapa? Semuanya sudah dilayani dengan sangat memuaskan.